2025 asik. Yang kameramen masih jomblo juga guys. Boleh, oh udah ada gitu. Oh belum gitu. Pokoknya selamat datang di 2025. Ini adalah podcast perdana di tahun ini, di awal Januari, di tanggal yang baru beberapa hari di 2025. Tentunya kita akan semakin menarik, semakin membuming, semakin mendunia untuk Pemikatan Kebumen melalui podcastnya. Hari ini akan bahas mengenai seputar unit donor darah. Ada subtema khusus mengenai podcast kita kali ini. Dan tentunya kita sapa dulu dong, asli. Padahal udah kelihatan satu frame. Kita sapa nih, Dr. Dewi Sulistianingrum. Selamat pagi dok. Selamat tahun 2025. 2025 ya, resolusi baru. Resolusinya apa dok? Apa ya? 2025 resolusinya apa dok? Banyak banget PR-nya. Banyak banget PR-nya. Jadi mengerjakan PR. Kerja kelompok kan, tapi bisa sama ya, lebih ringan. Hanya itu nih resolusinya. Insya Allah. Bismillah sama alhamdulillah gitu. Oke. Daripada nanya sehat gitu kan udah sering ya. Udah sehat. Nanya semangat, tambah semangat katanya ya kan? Iya nggak sih? Nggak pernah mati. Nggak pernah mati. Oke. Dok, di tahun 2025 kita kembali dengan nuansa baru dok, mengenai unit donor darah. Kali ini kayaknya UDD PMI Kebumen semakin dilihat oleh orang-orang dok, karena semakin banyak DM yang masuk, semakin mention yang banyak, semakin kalau pelayanannya misalkan nggak dapat kalender tuh langsung komplain gitu kan. Ini kan semakin dilihat ya oleh masyarakat, semakin simpatik banget nih dengan UDD PMI Kebumen gitu. Apalagi kemarin kita habis paripurna juga kan. Nah, kita akan bahas dok lebih jauh mengenai UDD di tahun 2025. Ini kayaknya berat ya. Belum perlu diangkat. Terus itu bahasannya tuh udah sini nih, udah muter-muter ini ke depan, step-stepnya apanya tuh udah banyak nih di RAB tuh, programnya A B C D ya. Bismillah. Hari keempat aja udah berat ya. Kayak gini-gini berat nih. Ini berat nih dok. Enggak, kayak bahasannya ini bakalannya berat gitu. Enggak, dokter ini ya Bismillah. Kan Bismillah. Resolusinya adalah perpanjang. Oke, jadi dok, tadi seperti yang udah aku katakan di awal ya, bahwa masyarakat Kebumen itu kayaknya udah semakin mengenal di UDD PMI Kebumen gitu ya. Nah, kali ini dok aku pengen membahas mengenai, karena DM yang masuk itu nggak sedikit gitu ketika netizen itu gagal donor gitu. Aduh aku sayang nggak bisa donor, aduh gimana ya kan nggak bisa donor gitu. Itu nggak satu dua dok di DM gitu, banyak gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini kan yang harus kita cari, kayak kita performing lagi gitu ya. Sebenarnya mereka udah niat tulus dari hati ada gitu, mungkin karena satu dan lain dua hal gitu penyebab gagalnya donor, sehingga mereka tuh kayak malah merasa oh sayang gitu kan. Nah ini nih kita akan kulas mengenai sebenarnya orang-orang yang nggak boleh donor siapa aja sih gitu, apakah ada kategorinya tersendiri orang-orang yang nggak boleh donor gitu. Nah kita akan bahas ya dok ya. Berat nggak? Oh enggak. Nanya dulu boleh nggak? Berat ya. Nanya dulu boleh nggak? Apa nih? Nanya dulu boleh nggak? Pede banget gitu ya. Antusiasme masyarakat sama UDD kok semakin tinggi tuh dari mana ini ya? DM itu semakin tadi banyak mention yang masuk ke akun Instagram PMI Kebumen itu ya, yang karena aku megang di situ gitu. Itu mention tuh semakin banyak dok. Jadi mereka ikut kegiatan mobil unit semakin banyak mention gitu, PMI Kebumen, PMI Kebumen. Nah itu kan makin banyak mention gitu kan, makin banyak orang yang kenal, makin banyak orang yang datang gitu ya. Terus yang kedua mengenai ini DM gitu, DM mengenai meskipun motivasinya mereka adalah mendapatkan kalender gitu ya, kalender pada saat donor gitu, tapi ini banyak juga baik melalui WhatsApp maupun DM gitu. Ini yang bisa dibilang ya
Ada Menurutku berapa simpatik banyak masyarakat. subscriber? Menurutku ya. Iya dong, Ada berapa juta? 9.000 nih. Oh, no. Baru centang biru muda, belum centang biru tua. Oh, ya, ya, ya. Iya. Itu tuh. Gitu. Ada tanggapan nggak Dok dengan stigma masyarakat yang udah kayak gitu? Alhamdulillah ya, berarti ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lagi. Ya gimana? Ya bersyukur sih, terutama kerja kerasnya teman-teman selama ini yang memang ngejar-ngejar. Memang kita di 2024 banyak kejar untuk stoknya. Itu menyesuaikan sama permintaan rumah sakit. Mungkin kalau tahun sebelumnya masih banyak kita tidak bisa memenuhi permintaan rumah sakit gitu. Nah, di 2024 kemarin memang banyak dikejar di stok PU-nya dikencengin, terus apa banyak apa ya motivasi untuk donor, ada pemicu so merchandise ya gitu, terus ada event juga kan kita kemarin sempat ngadain event sendiri yang banyak ya, yang besar itu ya baru pertama diadain di luar sama UDD gitu. Ya, alhamdulillah kalau memang itu feedbacknya bagus, terus hasilnya juga memang sesuai yang diharap, iya diharapin. Yang mudah-mudahan yang beratnya ini kan menjaga ya di 2025 ini PR-nya gitu, mudah-mudahan tetap bisa dijaga. Kalau memang permintaan rumah sakit seperti tahun lalu, harusnya kita bisa penuhin lah, kecuali memang permintaannya melonjak drastis gitu ya, itu nanti di P2S dikejar lagi sama di ya Apa mau baliknya kena lagi udah ngontarin gimana kena ya semuanya mudah-mudahan kerjasama Dok, ya kan? ya Kerja tim, kerja kerja kelompok. kelompoknya kayak anak sekolah ya, kerja tim. Mudah-mudahan makin solid. Kemarin habis akrab udah di inilah, makin solid, makin semangat. Mudah-mudahan semua sejalan lah. Bisa berhenti masih jalan dong. Iya, masih jalan. Banyak PR-nya kok. Berat banget sih banyak PR-nya itu. Taksum ya. Banyak PR-nya tapi bismillah kita mampu semuanya, sanggup. Sama-sama lah ya. Optimis dong, masa enggak. Apa tadi jawabnya? Oh. Jadi mau aku jawab apa? Mana dulu apa yang bikin optimis? Yang ngelihat teman-teman sendiri belakangan tuh udah semangatnya on fire terus lah, maksudnya bisa dilihat. Nyala terus ya. Tapi bahaya juga ya, gosong. Bahaya juga sih, biarin gobong gitu terus ya gosong ya bahaya. Nggak, teman-temannya semangatnya bisa lah, maksudnya semangat kayak gitu. Mau apapun PR-nya gitu, insya Allah bisa jalan. Itu sih yang paling penting sih. Yang lain-lain kan bisa menyesuaikan. Kalau udah nggak semangat, nggak ada ini ya mau ngapain gitu. Semangat kan masih kan masnya ya. Masa enggak gitu. Ini playing victim banget tuh. Semangat lah. Kan katanya salah satu ujung tombaknya loh ini. Alhamdulillah ya, jam 12 masih suka balas DM gitu. Tapi asik loh aku balasin DM kayak gitu. Karena DM masuk tuh Gen Z tuh rata-rata Dok. Tapi emang posisi nggak bisa tidur gitu kan. Jadi ada yang menemani. bukan karena bangun saya sendiri aja nih. Lama-lama kayak Mbak Mesinun sih. Bukan karena saya harus bekerja bangun malam hari kan. Enggak sih, enggak. Ya, daripada ngomong-ngomong gitu yang mending balesin DM kan. Boleh ngomong. Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak. Nanti aku sensor. Kayaknya nggak apa-apa, udah biasa. Apalagi 2025 makin banyak. Semalam aja diomong. Mbak Mesinun. Oh ini nanti ditit ya. Enggak usah, enggak apa-apa, biar dia mention deh. Apa Digibahin Mbak Mesinun di sini. Aduh. Ini kembali ke topik Dok. Kembali kan juga banyak teman-teman yang merasa sayang gitu karena mereka nggak bisa tidur gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih kategori-kategori tersendiri gitu orang yang nggak boleh donor gitu? Mungkin yang gagal ditolak donor gitu maksudnya ya. Jadi ya, yang nggak boleh tuh mungkin dia ada suatu penyakit tertentu gitu atau sebagainya. Kategori itu ada nggak sih?
Ya, untuk donor sendiri kan tentu kita cari darah yang berkualitas, darah yang sehat gitu ya. Untuk nantinya masuk ke pasien tuh ya darah yang aman, nggak ngasih bonus juga kan ke pasiennya sendiri. Nah itu tentu ada hal yang memang harus dikerjain, ada runtutan yang harus dipenuhi gitu dari seleksi donor di depan. Nah ini biasanya yang donor-donor nggak boleh gini, yang maksudnya itu donor yang tertolak itu di kita ada dua. Jadi ada yang pendonor itu kita sebut biasanya ditolak permanen sama ditolak sementara gitu. Jadi dia sama-sama nggak boleh donor, tapi yang ditolak permanen ini ya berarti seterusnya sampai kapanpun nggak bisa, nggak boleh donor. Yang ditolak sementara ya untuk waktu sementara aja, mungkin 2 minggu, sebulan, setahun, tergantung sebabnya. Yang ditolak permanen itu apa aja sih? Otomatis satu, Ya nanya sendiri jangan sendiri. tadi nggak nanya ya? Tadi aku nanya, gak usah. Bukannya tadi ada ya? Oh, enggak. Udah enak kan ngobrolnya. Ya udah lanjut. Lanjut. Enggak usah. Ada yang permanen, ada yang sementara gitu ya. Iya. Oh, yang permanen yang kayak mana? Tolak permanen. Jadi dia nggak bisa donor seterusnya. Sampai seterusnya nggak ada yang bisa mematahkan itu gitu. Jadi misalnya satu terutama jelas yang biasanya dia sudah donor, terus kan kalau donor itu kan dari seleksi, donornya sendiri di screening, nanti darahnya diambil, darahnya itu sendiri kan di screening lagi di laborat, diuji saring untuk lihat ada infeksi yang menular lewat transfusi darah apa enggak. Nah itu kalau dia yang donor terakhir hasil screening laboratnya IMLTD-nya ada yang reaktif, yang dicek itu ada 4. Untuk infeksi menular lewat transfusi darah minimal itu ada 4 yang dilakukan di UTD, di unit transfusi darah. Pertama hepatitis B, hepatitis C, HIV sama sifilis. Nah kalau salah satu itu atau lebih atau keempatnya juga, apalagi keempat ya, satu aja nggak boleh, satu aja itu ada yang reaktif, itu dia otomatis kan nggak boleh donor. Jadi ini permanen gitu. Ntar dulu masih ada prosesnya. Jadi kalau sekali dia reaktif, itu biasanya kita rujuk dulu ke Paskes, ke dokter spesialis, ke Paskes untuk penegakan diagnosa. Nanti baru bisa dia kembali kalau memang di sana dibilang tidak negatif atau nggak sakit, nanti ini kebijakan di kita ya, kembali ke kita dalam waktu 3 bulan setelah dia donor terakhir, dia ada cek ulang lagi pertama, dicek ulang yang kemarin 3 bulan yang lalu itu reaktifnya apa, kita cek ulang. Kalau itu juga masih reaktif, nah dia dicekal permanen, jadi seterusnya nggak bisa donor gitu, nggak bisa. Jadi di kita di screening terus dilanjutkan oleh laboratorium rumah sakit gitu untuk pemeriksaan itu positif atau negatifnya. Kalaupun positif itu yang dikatakan permanen ini. Positif tapi kembali ke kita, tetap kita screening ulang lagi sekali di CU. Iya. Pakai alat kita yang sama yang waktu donor kemarin. Kalau hasilnya tetap sama, tetap reaktif, nah itu tidak bisa donor seterusnya. Jadi permanen. Jadi yang terindikasi dari 4 penyakit ini gitu. Hepatitis 1 B, hepatitis B, hepatitis C, sifilis sama HIV. Sifilis sama HIV. Kalau di daerah-daerah endemis mungkin nanti ada malaria ya tambahannya. Di luar negeri nggak bisa. Di luar negeri malah ada tambahan penyakit lainnya, tapi banyak gitu yang di screening. Kalau di Indo? 4 itu tadi minimal. Malaria nggak boleh ya dok? Nggak boleh. Di daerah endemis ya, terutama dicek dia biasanya. Malaria kan lama dia ininya, manifestasinya ada di darah. Sih ya nanti pendonor kalau misalnya kelewat begitu ada malaria positif ya masuk ke pasiennya bonus dong dengan segala keluar malaria kan itu ya keluarnya itu berat. Ini permanen ya kembali ya. Ada lagi yang permanen bukan cuma itu. Misalnya dia punya sakit gula, diabetes tapi dengan suntik. Terapinya itu bukan kalau masih cuma minum obat satu macam obat, punya diabetes sakit gula tapi cuma minum satu macam obat, apa masih bisa donor, masih boleh. Tapi kalau dia udah terapinya dengan suntik insulin, itu udah boleh. Itu juga
tidak bisa donor. Apa tadi diabetes Diabetes sama diabetes oh diabetes gula. diabetes Diabetes atau sakit Iya, iya, atau iya. sakit gula. Atau sakit gula. Iya, diabetes gula. Manis-manis itu. Oh iya, iya. Beda sama manis yang ini. Oh, Ya kan ini bisa kan over dok. kuat. Masa aku disamain sama diabetes dia Ya kan kali. manis-manisnya loh ngomongnya. Beda sama beda yang ini, beda sama yang ini. Iya nggak Yan? Oh kan, manis nggak Yan? Semanis apa Yan? Ini udah callingan ya sama ibu ya. Makasih ya Yan sudah mendukung saya. Terus Oh, gitu. apalagi tadi ya? Penyakit lain Reaktif. selain diabetes. Iya tadi yang reaktif itu, terus diabetes itu tadi, terus ada juga otomatis pasien pendonor-pendonor yang punya riwayat sakit ginjal, sakit paru, sakit jantung. Saya dia cuci ginjal, itu udah ya nggak bisa, nggak usah, biar fokus di semuanya aja. Iya. Itu ditolak Penyakit dalam-dalam itu ya. dalam Gimana? Kalau masyarakat kan ngomongnya kayak penyakit dalam gitu loh. berat. Iya gitu, maksudnya harga dalam gitu. Iya. Nah, ini nggak boleh juga. Iya, iya. Nggak boleh. Punya riwayat kejang juga kalau di kita hindari. Terus supaya nggak kejang kan, ya, epilepsi kejang itu ya, pemicunya nggak bisa di ini ya, nggak bisa diprediksi. Khawatirnya saat lagi diambil atau apa ada pemicu yang bikin dia kejang juga kan, itu tidak diinginkan. Tantrum Itu tantrum yang over. itu nggak kasihan boleh. yang ngambil. Dia bingung dia nanti. Kenapa dia? Pernah mengalami? Hah? Kenapa? Oh, Enggak, kejang kenapa tuh nggak dia? boleh. Nggak tahu dia tanya. Kejang tuh nggak boleh. Ya? Di kita nggak berani ngambil, maksudnya pijakannya di kita Lebih baik jangan gitu. Banyak juga ya penyakit tertentu yang memang nggak donor boleh permanen. untuk donor. Itu ada lagi nggak dok? Penyakit lain? Penyakitnya Penyakit rindu boleh nggak? Lama jawab sih. tadi malah arahnya ke sana. Tadi aku nyerempet ke sana salah ya. Sekarang dia nyerempetin ke sana. Enggak. Malaria tuh tadi ya. Iya. Ada lagi? Itu sih. Jadi emang Iya. udah di notes tuh ya. Orang yang memiliki riwayat penyakit tersebut, diabetes, terus ginjal, paru-paru, apalagi tadi harga jantung gitu. Emang nggak boleh untuk donor. Iya, untuk kebaikan pendonor sendiri kalau ini juga. Sebenarnya Karena juga otomatis, untuk kebaikan iya. pendonor dirinya sendiri gitu ya. Yang permanen ya tadi ya. Ya. Kalau yang Iya. sementara, ini udah nih permanen. Ada Udah, lagi? insyaallah. Udah. Oh, udah. Kalau yang sementara, Yang sementara ya banyak. Kalau sementara nanti terutama sih yang banyak di kita itu HB-nya kurang sama tensi tinggi. Itu yang banyak. Jadi ditolak waktu dia screening di depan, seleksi donor, ketemu petugas, otomatis ada yang ditensi sama dicek HB. Nah itu biasanya di situ. Yang banyak dari kita setiap tahun kan kita evaluasi ya, pendonor berapa, yang gagal itu berapa, gagal itu sebabnya apa aja, supaya bisa kita cari solusi. Nanti itu gimana? Itu yang banyak HB sama tensi. Ya, kalau di Kebumen, HB rendah. HB tinggi ada ya dok? HB tinggi Ada yang rendah, ada yang tinggi, kan semua selalu berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok jadi dokter cinta sih? Sejak kapan? Larinya ke sana lagi ya. Oh, Resolusi. Iya ada solusi. Itu Iya. Apa tadi HB rendah sama tensi tensi tinggi. Tensi rendah pun juga. Tensi rendah juga. Tensi rendah juga nggak bisa. Ada batasnya, terutama yang ditolak sementara itu otomatis yang nggak masuk di syarat donor, kriteria seleksi donor itu ya. Tensi itu kan kita 100 sampai 160 stolnya ya. Terus di bawahnya itu yang dipakai di kita itu 60 sampai 100.
Jadi kalau nggak masuk di angka itu masuk itu ya nggak bisa ditolak sementara. sementara Iya, misalnya tensinya rendah biasanya makan dulu lah Bu, besok kembali lagi atau olahraga. Tinggi mungkin kan capek banyak begadang, istirahat dulu. Nanti setelah pas balik mesti kan dicek ulang lagi, tetap dikontrol ulang, kalau udah memenuhi ya boleh donor. Itu salah satu sementara. Jadi sementara di sini dalam artian jangka waktu yang tidak panjang ya dong. Nggak panjang, ada yang sampai setahun juga. Setahun tuh misalnya transfusi dia habis dirawat rumah sakit, terus dia terima transfusi darah Ya. masuk. Jadi biasanya kita di sini donor kan, dia kan dirawat rumah sakit, terus dia masuk transfusi, mungkin HB-nya kurang, anemia itu kan, atau habis operasi yang banyak pendarahan, itu kan dia masuk darah, transfusi itu juga ditunda sementara nanti selama setahun. Kalau di rumah Banyak sakitnya sih, nggak transfusi, hanya infus? 6 bulan. Oh 6 bulan. Merawat inap tuh ditunda 6 bulan. Gitu. Minum obat-obatan gitu tuh banyak juga itu. Nah iya, orang konsumsi obat nih dok. Iya, itu nggak boleh. Minum obat ditunda dulu, nanti khawatirnya pengaruh di pemeriksaan kita selanjutnya juga. Ada yang beberapa juga pengaruh di MLTB, sama beberapa waktu cross match, terutama waktu uji saring antigen antibody itu di laboratorium terakhir sebelum darah dimasuk ke pendonor. Kadang ada yang hasilnya positif, di situ positif. Jadi obat itu kalau sebelum donor, antibiotik tunda minimal seminggu. Obat-obat lain ya 3 harian. Selain Amannya sih antibiotik ditunda. 3 harian. Kalau jamu? Jamunya jamu apa? Jamu kan jamu pabrik juga kadang banyak isinya obat-obatan gitu. Itu dia disikapi seperti obat. 7 hari. 3 hari. Yang mana? Nih, umumnya 3 hari. Oh yang 3 hari. 7 hari antibiotik kayak gitu. Terus, kalau itu yang jamu kayak jamu pasar, jamu gendong kayak gitu, boleh? Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa, saya nggak ada, yakin ya nggak ada tambahan obat-obatnya. Yakin, Gitu. yakin ya kan yang beli nggak tahu. Oh iya, iya. Ya nggak tahu. Ya, nanti dilihat tadi waktu cross match itu dia positif apa enggak hasilnya. Yang penting diseleksi, ditanya dia enggak, ya udah, ya donor. Banyak ininya ya. Hal apa sementara ada lagi nggak? Apa yang donor sementara? Iya. Otomatis ini hamil kan nggak boleh, berarti ditunda dulu sampai dia selesai. Ibu hamil nggak boleh. Ibu hamil nggak boleh donor. Kan Nanti nggak ngeluarin darah. Nggak haid tuh selama hamil gitu. Nggak haid, tapi hamil sendiri itu kan dia ini ya perlu. Ada nyawa sih ya. Gimana nih? Iya. Kita keluar darah kan otomatis HB-nya itu nanti akan pengaruh ke janinnya. Jadi biar sudah fokus di kehamilan untuk nutrisi janinnya aja. Darahnya untuk janinnya gitu. Kan enggak. Gimana nih logikanya? Orang awam pasti bingung kan. Kenapa orang hamil nggak boleh donor gitu? Waktu hamil sendiri kan juga ada biasanya ada kecenderungan untuk HB turun. Nah itu yang mau kita jaga juga, terutama itu. Terus setelah kita donor, otomatis kan ada pengaruh di sirkulasi juga, kerja jantung dan lain mungkin. Nah, itu yang dijagakan lah. Makanya nggak boleh. Iya. Menyusui juga ditunda sampai 3 bulan setelah menyusui. Oh, menyusui nggak boleh. Ditunda setelah 3 bulan setelah menyusui. Itu kan namanya ditolak kan sementara. Menyusui aja kan 2 tahun ya. Berarti 2,3 itu baru boleh donor gitu ya. Yang menyusuinya 2 tahun. Kan ada. Iya. Yes. 0 hari juga ya. 0 hari juga ada ya, itu ketentuan. Jangan ini 1 hari ya berarti 3 bulan doang. Iya, ya mana tahu. Ya. Terus ada lagi banyak ya. Iya. Yang kurus-kurus, berat badannya kurang 45 ya berarti ditunda sementara sampai dia bisa naikin BB di atas 45. Iya, itu kan sayang banget kurang ya. 1 on ya. Iya nih BB orang pada kurang gitu ya, itu tetap udah ketolak mentah di situ ya. Iya. Meskipun bohong nih kurang
0,5 on gitu. Bohong gitu Dok, gimana nih Dok? Bohong, petugas kita kan ya juga nggak punya ilmu nujum dia tuh jujur apa enggak. Kita juga nggak pakai alat seleksi, kita kan ya paling meter ya, nggak ada alat pendeteksi kebohongan gitu Ya, kan. makanya. Nah, yang bohong ya kembali lagi lah ke nurani pendonornya sendiri. Niatnya apa sih? Mau nolong yang membutuhkan kan ya. Nah, untuk nolong itu kan ada syarat yang harus dipenuhi. Maksudnya HB yang harus harus HB-nya harus berapa itu, karena kan itu udah ada hitungannya sendiri sebetulnya. Jadi berat badan sekian untuk keluar darah yang keluar itu sekitar 350 cc. Untuk darah 350 cc itu berarti bisa didapatkan dari berat badan yang berapa itu ada hitungannya sendiri. Ya, Bukan kemarin belajar bukan itu. kita. Iya. Podcast yang itu yang sebelumnya. Iya. Ya, itu ada Iya. hitungan sendiri, dihitung, itu udah dihitungin. Oh, Jadi nah itu udah ada di aturan WHO. Terus di Indonesia itu diadopsi Kemenkes. Di Permenkes ya kita pakainya itu, nggak usah ngitung-ngitung sendiri lagi, oke. Di situ sudah ada. Nah ya itu, kalau nggak kepenuhin nanti pengaruh ke HB-nya yang masuk, yang HB akhirnya yang didapat itu kurang, kan nggak optimal, masuk ke naikin HB di pasiennya. Sayang. Jadi agak melenceng nanti dari tujuan awalnya mau donor, mau bantuin orang, malah cuma masuk darahnya doang tapi nggak ada hasilnya kan. masuk darahnya doang. Iya, darahnya kan tetap kekumpul ya, tapi HB-nya itu misalnya darahnya tetap dapat 350 volumenya, tapi kan HB-nya itu mungkin ya kalau HB-nya kurang kan nanti pas masuk ke pasien juga otomatis ngangkatnya itu nggak optimal, menaikkan HB-nya si pasien ini nggak akan optimal. Jadi memang harus dipenuhi. 50 ya Dok? 45. 45. Kalau belum Sweet 17 juga belum boleh donor. 17 tahun. Itu mungkin lebih ke regulasi lah ya. Pantas Kan kan ditolak ya. Itu ditolak sih bahasanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh donor. Ada pengalaman tolak sih ya. Aku Oke. ya, Banyak ya. banyak obat kan itu tadi, apalagi ya. Ya jangan pas lagi sakit lah, otomatis ditunda sampai dia sehat kan. Sakit apa dulu? Sakit hati. Sakit hati nggak boleh donor. Banyak lawaknya ini. Kebanyakan di sini orang pada sakit hati, malah dede nggak rame Dok. Orang sakit hati nggak boleh donor. Orang sakit, nah nih yang benar nanyanya. Orang sakit nggak boleh donor. Orang yang sakit yang seperti apa nggak boleh donor. Ya demam otomatis ditunggu sampai dia sehat, kondisinya udah fit, lagi batuk pilek ya jangan lah. Itu kan dia bawa virus, karena batuk pilek ini sendiri kan kadang ada beberapa salah satu gejala awal juga dari yang infeksi yang kita periksa tadi gitu, gejala-gejala awalnya kan menyerupai batuk dan pilek, itu yang dihindari sih. Terus sakit apa lagi? Segala macam Selain demam, sakit, Bu. segala macam sakit ditunda dulu sampai dia sehat. Jadi intinya makanya kenapa donor itu selalu identik dengan donor itu sehat, karena waktu mau seleksi awal aja, waktu mau donor aja, nah donor aja itu udah persiapan dirinya, memang dipastikan dirinya fit sehat. Yes, ya. Iya. Sakit jatuh, kecelakaan gitu tuh boleh nggak? Misalnya ada yang luka gitu. Kalau masih ada keluhan bengkak itu ditunda aja. Nggak apa-apa. Ditunda. Ditunda. Jangan pas ada, terutama untuk ambil trombosit itu nggak boleh ada luka di tubuh. Kan ada ya, kadang yang diambil itu kan darah yang diperlukan ya, ada PRC, ada trombosit kan yang banyak di Kebumen ini, trombosit yang buat naikin trombo kalau misalnya lagi perdarahan, sama DB, DHF, itu kan mintanya trombosit. Itu kan khusus, nanti kantongnya beda ya, berarti kan udah disiapin dari awal diambil itu pakainya yang memang kantong untuk trombosit, ada tiga rangkap biasanya, nanti setelah diproses baru dapat trombosit. Nah itu kalau memang dari awal nyarinya trombosit, itu donor nggak boleh lagi ada luka
tubuh, nanti pengaruh sama hasilnya. Iya, luka dikit aja kegores itu tuh nggak boleh. Jangan. Oh, cara Jawanya kayak ada ini loh, yang kering luka apa ya? Luka yang kering Kalau- gitu itu nggak boleh juga ya. Luka kering kalau sudah aman sih tak apa-apa sih. Udah kering, sakit hati aja udah masanya. Masa seterusnya mau diiniin? Oh, itu Enggak gitu. Terus kayak apa, habis vaksin, misalnya vaksin umumnya tuh Vaksin 2 apa, Dok? minggu. Vaksinasi ya umumnya 2 minggu gitu. Ada lagi nggak? Um, Hmm? banyak itu yang syarat-syaratan donor sementara. Hai itu udah ya, tato, bekam, itu Tato udah tuh nggak 2 boleh bulan. dong. Tato bekam. Iya. Terus? Tato, bekam, pasdu. Apa? Pasdu Pasti siapa? apa sejenisnya bekam gitu ya. Wah, Browsing nanti sih bisa dimunculin. ini rara banget pas dulu. Terus apa lagi tuh? Cabut gigi itu ditunda juga sementara. Habis operasi gigi terutama tunda sementara. Terus? Habis operasi, habis opnam sudah tadi ya. Ya. Terus Itu ya rata-rata yang dialami yang kondisi seperti itu tuh nggak boleh donor gitu. Itu ditunda sementara. Iya, ditunda. Sampai kondisinya udah baik, masuk kriteria. Dok, tuh tato tuh nggak boleh donor. Ada batasnya, tunda 6 bulan ya kita. 6 bulan Pak. Dari dia Tato sama tindik sama tindik. Dari Kan dari cewek juga. menato. Tindik. Iya, tunda 6 bulan. Itu hubungannya sama Kenapa? Iya, hubungannya apa dong? lebih ke ini sih, menjaga window period. Biasanya kan kalau tato gitu kita pakai jarumnya jarum bersama ya. Itu yang umumnya tato pakai itu jarum bersama, alatnya juga bersama kan, Iya, nggak iya. sekali pakai kan. Iya. Itu yang dihindari, dikhawatirkan itu masih membawa, ada yang sebelumnya mungkin bawa hepatitis, penyakit infeksi yang menular itu tadi, itu dia bawa ya masih ada gitu. Begitu masuk ke tato itu kan kalau masih gejala awal kita biasa sebut window period, jadi dia belum munculin gejala, belum bisa diperiksa, itu juga belum ada hasil. Nah itu dijaga 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan kan insya Allah sudah dicek, udah ada, udah kelihatan. Sebenarnya nggak sampai 6 bulan udah kedeteksi pakai alat kita, tapi kita pendingnya memang sampai 6 bulan dari aman. Udah jelas-jelas mesti hasilnya, kalau memang dia ada bonus dari waktu nato itu pastinya dalam 6 bulan udah kedeteksi sama pasti gitu. Selain itu nggak masalah sih. Tindik juga, Ronaldo sendiri juga tindik. Nah, ya apa lagi? Emang iya Ronaldo Iya, itu? karena tindikan. Emang dia nggak pernah tato ya? Ya karena itu mungkin maksudnya sekelas dia ya. Iya. Kan bisa aja beli alat tato sendiri. Notis sih, kok tahu Ronaldo itu teknik? Tahu dong lo, Ronaldo itu terkenal. Ronaldo itu Iya kan donor tahu, darah. aku Ronaldonya juga kenal tahu, tapi nggak Ronaldo tahu. kenal kita. Ada kenal kita Ronaldo. No. Cupingin sudah bisa ngelawak sih. Oh, Ya, Ronaldo tuh pendonor rutin loh Yan. Ya kan? Emang iya? Iya, rutin dia. Ih, kamu jangan dia dong, emang iya gitu. Oh iya, itu ada di PMI besar kita. Masa iya donor di mana dia? Ya donor. Iya maksudnya. Donor di sono, di negaranya. Tapi kan sekarang di mana dia? Bukan sekarang, bukannya di ini Arab kan? Nah, berarti itu donor di Arab sekarang. Besok kalau kesempatan ke Arab gitu, siapa tahu. Ya ketawanya PMI-nya Arab. bukan PMI, Palang Merah Arab. Kalau di Arab namanya apa sih? Arab Red Cross. Iya. Tahu Arab lebay. Arabian Red Cross. Tapi ada ya palang merah. Ya ada Arab. pasti itu, ada pasti Palang Merah Arab gitu.
Ada ya? Browsing ya. Mampir ya. Besok mampir. Amin. Tahu pas Ronaldo lagi donor. Oh, tindik juga boleh. Kembali lagi nih, tindik nggak boleh ya. Sementara Iya, sementara nggak boleh. hubungannya sama alat yang dipakai itu adalah jarum yang ada Nah, resiko. kalau NATO, dok, kan tadi nggak ditunda ya 6 bulan. Nah, kalau ini hapus NATO juga sama. Hapus tato itu pakai laser, bukan pakai bukan pakai jarum. Iya, iya. Iya. Aman sih. Hanya, Tapi laser itu kan kayak perlukaan ya. ya. Nah, ya itu nggak apa-apa. Sakit loh kalau ngapus tato itu. Maka itu kan Tahu lah. sakit. Sakit kayak ini ngasih tahu bener banget. Sakit. Iya. Tato itu sakit. Jadi kayak sakit banget. Makanya kan pun di Islam pun kalau memang itu menyakitkan itu ya nggak perlu dihapuskan kan, obatnya aja yang diterima gitu kan. Daripada nyakitin. Iya, Gitu. sakit. Kamu pernah melakukan penghapusan tato, menghapus tato orang maksudnya? Iya. Itu nangis pakai laser itu. Oh, sakit apa sih katanya? Ya sakit, dia bilang nangis sampai sakit. Oh. Apa lagi? nanti. Oh gitu. Ada lagi hal lain sementara kondisi yang menghambat atau menunda seseorang itu untuk donor, dok? Atau kurang lebih memang yang familiar itu ya? Niat belum penuh. Niat ya sih. Nggak ada niat, ini ketunda lah seterusnya. Itu sih yang penting. Yang lainnya masih bisa diatur lah ya. Masih bisa fleksibel sih. Oke. Cukup tuh yang sementara ya, yang permanen ya. Memang banyakan sementara ya gitu. Ya lah kalau Iya, banyak permanen banyak orang gagalnya juga nanti. Ada tambahan sih yang tadi tolak permanen itu yang untuk pendonor yang kita lihat ada faktor-faktor risiko tinggi. Tapi khusus itu buat petugas kita tuh kita punya gitu. Mengamati pendonor ini punya faktor risiko tinggi. Itu ditolak ya Pak donor. Dan biasanya kita ditandai di datanya kita supaya selanjutnya nggak bisa donor. Gitu. Oke. Ada permanen ada sementara. Hal-hal seperti itu, kondisi-kondisi seperti itu yang sementara sebenarnya bahasa sementara sini kan ada spare waktu ya gitu, atau dalam penundaan waktu tertentu yang memang dia bisa nantinya untuk kembali donor gitu ya. Ya ketentuan yang ada kayak menyusui itu harus 3 hari setelah menyusui, terus ibu hamil juga gitu. Kayaknya ibu hamil nggak ada spare waktu ya kalau udah melahirkan kan. Bisa. Enggak. Jadi setel. Oh ada spare. Berapa lama, dok? 6 bulan setelah melahirkan. Saya ini nanti di nggak apa-apa ini guys, lihat. 6 bulan ya, dok. Lupa hamil. Nah, kondisi-kondisi ini yang memang sering dijumpai. Nanti kalau keliru di itu ya di ya, wow, debat gitu. Ya di review dulu habis ini ya. Katanya hamil pokoknya nggak boleh gitu. Ya. Terus Selama dia hamil nggak boleh untuk donor gitu ya. Ya paham. Ya. Oke. Dok, aku buka Q&A gitu untuk di minggu ini banyak titipan dari teman-teman netizen, terutama netizen ya, karena Q&A-nya lewat Instagram nih. Pengen dijawab langsung sama Dokter Dewi. Semalam aku bikin Q&A. Guys, aku mau syuting sama Dokter Dewi, ada yang mau nitip pertanyaan. Woi, itu yang ternyata bangun, banyak loh. yang bangun tengah malam itu. Dia melempar umpan malam ya. Ya gimana ya, kan dibanding nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain sih jadinya. Nih, Dok, setelah donor darah kok jadi sering ngantuk ya, Kak? Ini pertanyaan dari RMN Ayla. Pertanyaannya tuh boleh dijawab, Dok, kenapa setelah donor kok ngantuk ya? Dia begadang. Boleh dijawab, Dok. Tuh kenapa Itu tuh? kayak subjektif banget ya. Iya, kayaknya pengalaman dia Subjektif gitu ya. banget. Iya, sugesti aja gitu kali ya. Iya, sebenarnya nggak bikin ngantuk ya, Dok. Seger loh kalau habis donor. Nah, harusnya melek kan ya. Kalau di nalar ya mungkin. Itu kan donor tuh kayak kita ganti oli gitu. Jadi kan
diambil darahnya 350 cc, nanti kan dalam berapa waktu dia akan terangsang, terstimulus tuh sumsum tulang belakang untuk bentuk sel-sel darah merah yang baru kan. Iya. Mungkin dalam prosesnya itu dia merasa nyaman gitu. Jadi kan namanya Iya kan, ya, terus maksudnya ngapain enak, makan juga enak, tidur enak. Udah banyak ngantuk. mungkin Dan dia udah kebetahan biasa. waktu diambil kali ya, tir gitu kan. ASEAN lagi Apalagi gedung kita baru ya. iya, di gedung ruang baru angkat kita gitu. baru. Ini sugesti Luas, nih. terang. RMI ini dia ngantuk dong. Tapi sebenarnya Tapi memang beberapa sih memang ngerasain kayak gitu. oke. Tapi ada faktor tertentu gak sih sebenarnya? Nggak ada kan? Atau ada? Ini aku kayaknya kurang info. Ini mau Kurang jadi persiapan PR ini. atau mau dijawab? Jadi PR aja deh. Ayo dijawab, dikasih di situ ya. Oke, lagi Yang nih ya. untuk ininya apa? Iya, ilmiahnya tuh apa gitu hubungannya sama Narani itu kurang Ya pokoknya. update. Oke, lagi nih ya. Dari Jontra Contra. Halo, Jontra. 271 ini akunnya. Nggak tahu nama asli atau enggak ya. Cara agar anak sekolah yang Jontra sudah cukup Volta. umur nih, Jontra tertarik untuk donor darah. Cukup umur. Biar tertarik tuh gimana? Kalau persepsi dokter gimana tuh biar mereka tertarik? Kita sih sebetulnya di kalau di Kebumen sendiri, PMI Kebumen tuh udah jalan, emang targetnya anak-anak sekolah SMA terutama Ya. itu kita udah rutin ada titik MU, memang gandeng sekolah-sekolah itu kan yang di atas 17 tahun tuh sekitar kelas 2 SMA, 3 SMA ya. Itu kita udah rutin datang sana. Sebelumnya itu sosialisasi dari bagian P2S, apa sih keuntungannya donor, terus syarat donor apa, itu biasanya P2S sudah aktif. Nah terus dari sekolah sendiri itu memang peran dari bapak ibu guru yang motivasi murid-muridnya. Kadang dari awalnya tuh dipaksa, kamu masa cowok nggak berani gitu mungkin ya teman-temannya lingkungan. Jadi memang kalau anak sekolah ya, tapi bahasa anak sekolah apa remaja, PG remaja. gen gen milenial ini ya, itu kan faktor lingkungan kencang banget. Iya, lingkungan ya kencang banget. Ya teman-temannya yang udah donor mungkin bisa motivasi juga salah satunya. Terus kalau dari kita itu tadi kerjasamanya dengan sekolah biasanya bapak ibu guru di sekolah lebih didengar juga gitu untuk masukannya. Jadi kadang memang bukan diwajibkan dan bukan dipaksa, tapi memang jadinya sunah muakat ya. Dia jadi habit yang baik gitu kan. Dia jadi pola hidup yang baik juga kan. Iya. Nah, pendekatan personal dari kita itu kan yang umum, yang gandeng banyak, perlu koordinasi banyak pihak. Kalau dari kita pendekatan mungkin yang 17 tahun itu 17 tahun donor pertama, nanti ada merchandise dari kita, itu banyak menarik sih. Hari Valentine ada free coklat dari kita, itu juga banyak. Iya, itu yang anak-anak muda ya pendekatannya kayak gitu-gitu. Kalau dari masnya kita itu kayak gitu. Terus membuat kemasan media sosial yang yang kekinian gitu. Kalau dulu kan mungkin pertanyaannya gaya-gaya resmi zaman dulu. Sekarang pendekatannya beda, yang lebih bahasanya lebih gaul, penampakannya gitu lebih menarik. Itu sih kalau anak-anak muda sebenarnya. Ya banyak itu yang berhasil. Enggak, kalau dari aku ya dok ya, cari pasangan yang bisa memotivasi buat donor gitu kan. Oh ternyata mancingnya ke situ. Ya, aku sering menemui soalnya di dalam gedung. Iya, Tuh kan, banyak anak SMA mereka pasangan gitu, tapi donor dua-duanya. Nah ini kan bisa jadi suri teladan ya. Suri teladan ya. Seru itu ngelihatnya ya. Iya, kan mereka,
Wih, pacarannya di unit donor darah Feby Kebumen. Berduaan donor gitu. Iya bener sering juga itu nemuin. Iya, sering. Pernah ada yang iya. berdua barengan ya. Iya, berdua barengan ya, donor couple gitu Iya. ya. Aduh, ya Allah, apalagi ini kaos donor 2024 gitu ngejar kemarin gitu. juga. Terus Iya. couplean habis itu di kita ada es krim kan. Nah, Kalau habis donor selesai betul. donor ya es kriman bareng gitu ya. Sebenarnya pancingan-pancingan dari kita udah banyak ya gitu ya. Nah, ini memang harus lebih tembus gitu. Tapi anak sekolah ya itu. Iya. Karena kalau memang dari data yang kita punya sih itu memang usia yang paling banyak donornya itu emang di usia yang produktif. Umuran 17 sampai 25 ya. 17 sampai 2000. Donor baru. Lanjut nggak, Dok? Nih ya, ada lagi dari masih banyak. Socializing. Aku udah gini nih. Udah ngedrop nih. Tapi ngantuk habis ini. Baru paling 30 menit nih. Besok dicari ya, PR ya. Tadi kan PR ku ngantuk itu habis donor. Nah ya, Ada ilmiahnya enggak? Ini nanti kalau habis socializing terus ngantuk tuh ilmiahnya apa ya? ya. Bentar, Besok ya. podcast lagi ya, boleh. Ini, Dok, dari SDM 96. Boleh donor darah tapi sedang promil juga. Bolehkah donor darah tapi sedang promil? Program hamil ya? Jika nggak boleh, tolong jelaskan alasannya. Terima kasih. Dari SDM. Mungkin dia lagi promil juga gitu. Boleh, Dok, dijawab. Enggak sih, kita yang untuk promil itu kita tunda sementara yang untuk donornya. Pertama, promil itu ya dia perlu inilah asupannya fokus untuk dia dan yang dipersiapkan kan. Metabolisme yang dipersiapkan. Terus kan biasanya tuh promil juga dapat obat-obatan suplemen, vitamin, dan ada terapi-terapi dari dokternya. Itu kan otomatis perlu ditunda donornya. Lebih baik fokus sama program kebahagiaannya itu untuk SDM, ya kan? Nih, Dok, dari WHF 77 Ferdi, aduh, ini namanya. Min, tipe darah suci di GGS apa bentuk selnya? Apa itu? GGS itu apa ya? Darah suci. Kata serigala. Tipe darah suci. Ini perlu dijawab gak, Dok? PR ya. ini rasa tipe darah suci di GGS. WHF 77RD. WHF 77RD. PR nanti biar aku tonton dulu itu GGS-nya. GGS itu Ganteng-Ganteng Serigala, itu sebuah film, Dok. Film tahu itu pemainnya ganteng-ganteng semua. Serigala gitu kan. Hampir gitu kan. Ya. Nih, jarak donor darah tepat jarak donor darah yang tepat berapa bulan satu kali? Ini pertanyaan dari Estia Rahayu. Mbak Estia, jadi kalau donor darah dulu mungkin 3 bulan, tapi seiring waktu terus perkembangan ilmu juga makin ini ya. Yes, jadi 2 bulan sekali. Karena diasumsikan dalam waktu sekitar 6 minggu itu darah yang diambil udah mulai kembali, dia sel-sel darah merah kita udah terproduksi kembali, udah mulai stabil ya. Di 8 bulan itu harapannya sudah aman. 2 bulan? 2 bulan, 8 minggu. 2 bulan, 60 hari. Iya ya, 8 minggu 60 hari. Iya, 8 minggu 60 hari 2 bulan. Lengkap banget. Itu ya jawabannya dari tadi siapa? Setia Rahayu. Ada lagi yang nanya, Dok? Juni Aminuddin. Ini kayaknya Ini loh. banget nih. Ini golongan darah. Oh ini. Oh, kok tahu? Iya, ada di grup Golda. Oh. Dokter nggak save nomornya. Kenal sama Pak Juni. Enggak, dia sering respon. Kelihatan dia ini aktif banget dia di grup Golda. Jadi teman-teman semua Bapak Ibu, jadi PMI Kebumen itu kita punya grup golongan darah masing-masing, grup golongan darah A, B, AB, Pergolongan. pergolongan. Monggo yang berminat, yang mau
punya komunitas Goldanya, nanti mungkin bisa kumpul bareng gitu kan, suatu waktu kumpul bareng, sharing bareng atau donor bareng ngadain event, bisa itu Boleh di ya? grup Golda kita. Apa bisa minta admin untuk dimasukin ke dalam grup ya? Biar rame Adminnya bukan grupnya. dokter, yang lain. Adminnya dari P2S dari Humas. Nanti kita bisa kumpul bareng, gathering bareng gitu. Itu yang belum pernah kesampaian sih. Terus Tahun ini salah disampaikan satunya, ya? Iya, ini salah satunya Pak Juni Aminuddin ini ya. Iya. Ini aktif dia di golongan darah tuh, banyak komen, banyak support kalau misalnya kita ada Iya, kayaknya kegiatan. sering komen di IG PMI Siapa lah? Iya, Siapa? sama Pak Juni. Pertanyaannya Pak Pak Juni. Juni adalah apa yang menyebabkan darah rembes di plester ketika setelah donor? Mungkin banyak gerak setelah donor tuh bisa sih. Gitu, atau dia lipat, harusnya kan dia memang diistirahatkan dulu. Pencicilan ya. Iya. Terus posisinya nggak lebih tinggi dari ini ya, itu juga sih sebabnya waktu donor mungkin petugas kita kan udah sepatunya dipakai aja Pak gitu. Itu tuh biasanya kan kalau kita lepas sepatu setelah donor pasang lagi tuh udah nunduk-nunduk, nih tangannya bergerak-gerak gitu kan, itu nanti yang bisa bikin rembes lagi. Mungkin kebanyakan gerak gitu ya. Iya, pencicilan Pak Juni gitu ya. Ada lagi dok yang nanya HMSH MII perjalanan darah titik 2. Apa yang terjadi setelah mendonorkan darah? Darah lu diambil. Apa yang terjadi setelah mendonorkan darah? Membayangkan perjalanan darah gitu jadi kayak pengen piknik ya. Dan piknik. Iya, darahnya ya, jadi udah lolos seleksi, pendonornya masuk ke ruang aftab. Nah, darahnya diambil, dapat sekantong gitu ya, mungkin maksudnya ya. Ya. Kantongnya ini, nah nanti masuk ke laborat kita selalu, semua kantong ini prosesnya sama, mau dia donor pertama, mau donor 100 kali, mau selebihnya itu, prosesnya selalu sama. Kantong yang udah terkumpul ini dari aftab terus masuk ke laborat kita. Ya. Di laborat masuk ke laborat. Di laborat itu masuk ke laborat komponen. Di sana nanti diproses, dipisah-pisahkan gitu, jadi komponen-komponen, mau PRC, sel darah merahnya atau trombosit. Kita sih sementara itu, nanti kedepannya mudah-mudahan ada EPP. Nah, sampelnya sendiri kan ada kantong, ada yang diambil sedikit itu masuk ke dalam tabung. Nah, tabung itu nanti diproses di bagian MTD yang tadi untuk screening infeksi menular lewat transfusi darah. Gitu. Itu yang dicek darahnya ada kebawa infeksi hepatitis B, hepatitis C, sifilis, HIV apa enggak. Satu lagi dicek golongan darahnya sama resus. Nah, itu kalau memang dia lolos screening ya bersih, ya MLTD-nya non reaktif, terus golongan darahnya nggak ada masalah, udah cocok gitu ya. Itu nanti kantong darahnya ini masuk ke bagian prolis. Di prolis tuh disortir, jadi dia disortir lagi nanti volumenya cukup enggak, ada dia lipemik apa enggak, itu nanti semuanya masuk di sana. Yang udah lulus sortir, lolos quality control, dan masuk ke penyimpanan, laboratorium penyimpanan darah. Terus dari sana nanti disiapkan kalau misalnya ada permintaan dari rumah sakit, disiapkan di bagian distribusi. Itu beberapa rumah sakit masih dicocok-cocokinnya di sini, jadi di cross match-nya di sini. Udara diambil gitu ya. Jadi bawa ke rumah sakit. Terus kalau buat dia pendonornya yang terjadi di dalam tubuh dia kenapa? Donor pasien. Donor atau pasien? Pendonornya yang terjadi dalam tubuh dia gitu. Setelah donor tuh malah apa gitu? Insya Allah sehat dong kalau habis Sehat, ya. donor. Itu tadi kan setelah donor keluar darah sekitar 350 cc. Ya. Nah itu mulai nanti beberapa saat sumsum tulang belakangnya kan terstimulus untuk memproduksi sel-sel darah merah yang baru.
gitu. Jadi terbaru terus siklusnya, jadi sehat insya Allah. Pas sehat itu Sehat. justru malah jadi sehat banget ya nggak sih. Insya Allah. Lanjut ya, kita akan bertanya lagi nih dari sambil minum boleh, sambil makan juga boleh. ASDM AR Sian 0419. Persyaratan donor darah dong dan tips biar lancar kakak. Biar lancar, niatmu lancarin dulu. Jawab dokter silakan. Biar lancar Cara gimana donor dong? darah kayak yang tadi disebut di awal ya udah ya. Iyalah kita udah bahas ya rangkumannya, yaitu pertama sehat, otomatis sehat lah ya, lahir batin jiwa dan raga sehat, ada niatnya bagus, terus ya apa ya istirahatnya cukup, Nah, supaya istirahat cukup. HB-nya ya istirahat cukup, terus nutrisinya juga cukupan supaya nanti HB-nya juga cukup, makan yang enak, makanya enak. makan yang bergizi. Dicek nanti di seleksi donor HB sama tensinya memenuhi syarat, nggak sedang minum obat-obatan atau jamu-jamuan pabrik gitu. Terus nggak lagi habis vaksin, berat badannya juga cukup di atas 45 kilo, usianya juga 17, minimal 17 tahun, Ya. tidak sedang hamil, terus minimal 3 bulan setelah menyusui, nggak punya riwayat sakit jantung, sakit paru, sakit ginjal, nggak punya riwayat kejang, tidak habis mondok opnam. Habis ya gitu. Tipsnya biar lancar, Ya otomatis istirahat cukup kalau lihat dari bahasan kita jangan begadang. Kan tahu ya, misalnya ada niat mau donor, jadi siapkan lah di waktu-waktu itu istirahatnya cukup, nggak usah begadang, banyak-banyak minum air putih, nutrisinya dipenuhi. Kalau HB mungkin nggak bisa 1-2 hari naik ngangkat gitu, misalnya HB rendah terus 1-2 hari ngangkat, nggak mungkin ya. Ya itu dipenuhi nutrisinya, banyak makan makanan yang mengandung zat besi sama folat. Nah, itu Gitu ya dok, biar lancar ya. Enggak, jawabannya adalah kalau biar lancar kamu harus bahagia. Itu lancar tuh, nggak rembes sampai darah keluar. Terusnya adalah kamu bahagia gitu. Ya dok ya, biar Iya, lancar. iya. Nih dari Subjektif Hanan. banget ya, bahagiamu bukan bahagiaku loh, subjektif. Bahagiamu bukan bahagiaku. Iya, bikin kamu bahagia belum tentu bikin aku bahagia. Nah, Terus maksudnya apa? Bahagia bersama. Enggak. Udah deh, ini lanjut deh. Hana LHS, kalau mau donor darah caranya gimana? Datang ke PMI Kebumen, Jalan Arum Pinang nomor 18 Kebumen. Kalau- dijawab. Caranya gimana tuh? di dalam gedung itu kita buka dari setengah 8 sampai jam 9 malam buat donor darah. Monggo teman-teman semua yang ada niat, ada kesempatan, bisa datang ke gedung PMI Kebumen, Jalan Arum Binang nomor 18, samping kantor pajak. Itu nanti untuk donor terakhir sampai setengah 10 ditunggu lah, jam 9 pendaftaran terakhir. Gitu. Nanti MU juga ada mobile unit kita jalan kemana-mana setiap hari itu muter. Bisa dipantau jadwalnya ada di Instagram. Ya di Instastory biasanya saya. Ada di Instastory jadwalnya setiap hari, ada di WA admin, makanya monggo masuk ke save-savein aja WA admin, terus di notice biar di savein nomornya, atau masuk ke grup Golda. Di grup Golda itu setiap hari ada update untuk lokasi donor, terus stok darah kita berapa setiap hari ada di grup Golda masing-masing itu tadi. Itu bisa datang ke lokasi MU-nya itu tadi, atau kalau memang teman-teman sahabat donor sendiri mau ngadain event sendiri, itu bisa hubungin admin kita nanti disampaikan mungkin perlu persiapan lokasi seperti apa, paling gitu aja.
Nanti dari kita sudah disiapkan petugas, alat-alat, merchandise, bingkisan donor itu, menu donor udah dari kita semua. Tinggal siap tempat sama serta ya. Paling yang diminta DP 2S itu lokasi sama tempat aja. Besok ulang tahunan boleh ya? Boleh, yang penting dia Ya boleh ya kan ya? boleh. Ini Hajatan boleh. Boleh, nggak ada batasan. Kayak kita bikin sesi itu ya besok sampai Dodores itu kalau penyelenggara donor gitu. Hajatan boleh nggak sih gitu. Tangan boleh nggak sih buat donor. Ya kita bahas ya besok ya Bu. Ini P2S kita lagi on fire ini lagi. Seger lah bangko 2025. Oke, itu ya jawabannya. Kalau mau ya datanglah ke PMI Kebumen cara donor ya Bu. Nanti dimasukin sini ya link untuk masuk ke grup Golda. Oh boleh. Bisa ya? Ya boleh. Sambil kerjaan ya. Gak apa-apa boleh. Nih dari Mahadinar HP. Saya mau donor darah, bilangnya ke Mbak yang depan di mana? Mungkin maksudnya resepsionis kali ya. Ke Mbak Mbak di depan gitu. Nah, itu kan mau jelasin nggak? Kalau di kita datang kan di resepsionis atau di expo ya. Ini kalau di gedung berarti ya? Ya kalau di gedung. Di DMU juga ada. Datang aja ke lokasi donor, nanti di bagian yang kelihatan ada meja-meja, petugas kumpul. Petugas kita kan pakai APD-nya udah beda lah, seragamnya ini udah beda. Ada pakai seragamnya Ya. pakai APD, pakai ID card-nya juga gitu. Itu disamperin aja, bilang sampaikan saya mau donor Ke Mbak depan tuh. Ya Mbak depan ada sih. Resepsionis kali maksudnya. Kadang nggak Mbak, mas juga mau. Pokoknya ke depan ke resepsionis. Itu Dok, udah banyak Dok pertanyaannya Dok. Nanti mungkin ya, mungkin apa? Kalau kebatas sama ini jam tayang nanti disambung di itu aja. Iya. Japri. Ini udah banyak tuh. Ini udah terjawab. Nanti kalau ada kita buat sesi lanjut lagi ya. Ini aku nyebar tadi malam habis maghrib. Mungkin biasanya ada respon lagi nanti sore. Masih banyak tuh. Ya nanti disambungnya di Japri. Enggak ini dilebarkan dikit dong. Iya gitu. Oke Dok, hari ini aku paham betul kenapa orang-orang atau golongan atau kategori orang-orang yang nggak boleh donor. Siapa aja, kondisi-kondisi seperti apa yang nggak boleh donor, di mana aja. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Lagi menikmati gini tiba-tiba gimana kok? Kan agak ngeng. Ya, oke. Jadi saya belajar betul bahwa kondisi seperti apa sih yang memang orang-orang itu nggak boleh donor. Terus kemudian kategori siapa aja orang-orang yang nggak boleh donor atau bahkan ditunda gitu untuk melakukan donor darah gitu ya. Udah belajar guys mengenai hal tersebut. Kita akan belajar lagi mengenai request dari teman-teman mengenai donor darah. Ini banyak banget temanya, besok lagi ya. Ini aja udah berapa menit Rian? 40. Ngomongin isinya ya, patah hati ngomongin donor darah, ngomongin patah hati. Ini gimana sih hostnya nih? Gimana sih ya? Oke, pokoknya teman-teman thank you so much buat podcast kali ini. Kita akan sambung mengenai podcast donor darah di subtema lainnya. Atau yang mau request boleh langsung di DM atau nanti di mention atau nanti di Instastory atau nanti dimanapun yang mau request temanya boleh. Nanti kita akan quiz atau Q&A setiap minggunya sama Dokter Dewi. Aku request boleh nggak? Oh ya apa nih? Sama P2DS ya. Oh ya boleh. Kayaknya banyak yang harus di sharing-sharingin sama P2DS yang baru. Dokter sama P2DS kan? Iya kan? Iya, besok ya. Oke, tak agendakan ya. Makasih juga kayaknya lagi ini ya, dia perlu ya semuanya. Makasih Jamal. Makasih Ibu Kakak. Makasih Jamal, kita ngocil bareng lagi. Makasih ya. Oke teman-teman, thank you so much. Kita mudah-mudahan berbenah dan semakin menjadi lebih baik di tahun 2025. Amin. Ya Dok, amin. Semoga bismillah akan selalu menjadi alhamdulillah dengan
sampai nanti akhir tahun dan kita tentunya akan semakin baik gitu. Tapi kemudian mendunia. Amin. 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 Semangat, PR-nya masih banyak. Kita akan bekerja kelompok, bekerja tim untuk menunjukkan PMK Kebumen. Oke dok? Siap ya? Oke, siap banget. Kita tutup podcast kali ini. Melancungkan ke kamera dok, PMK Kebumen keren gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMK Kebumen keren. See you next time. Bye-bye.